Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Manusia sebelum datangnya Nabi berada dalam keadaan kondisi kegelapan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk memperbaiki tatanan masyarakat di muka bumi ini. Dengan Allah turunkan wahyu kepada Rasulnya untuk memperbaiki masyarakat yang rusak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah gambarkan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulnya sebagaimana layaknya air hujan yang Allah turunkan ke permukaan bumi pada kondisi tanah yang tandus, tanah yang gersang, yang sangat membutuhkan air ketika itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i maa'a. Allah turunkan air hujan dari langit, fasalat awdiyatum biqadariha. Maka mengalirlah air-air tersebut, yakni air yang turun dari langit, air hujan, mengalirlah air-air tersebut pada lembah-lembah biqadariha, dengan kadarnya, sesuai dengan volumenya, sesuai dengan besar kecilnya lembah-lembah tersebut. Fahtamala sailu zabadar rabiya. Maka kemudian aliran air tersebut membawa buih-buih yang mengapung. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa ada lembah yang besar yang bisa menampung banyak air, dan ada juga lembah yang kecil, ada sungai-sungai yang kecil, ada tikungan yang kecil yang tidak bisa menampung banyak air. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, posisi wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, bahwa wahyu tersebut ibarat air hujan yang Allah turunkan, dan bumi yang dibasahi oleh air hujan tersebut adalah ibarat hati-hati manusia yang menerima wahyu. Maka ikhwati billah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa lembah-lembah, ada lembah-lembah yang besar, ada lembah-lembah yang kecil. Adapun lembah-lembah yang besar, maka lembah-lembah tersebut dapat menampung kubik air yang sangat banyak. Bahkan ketika air hujan itu banyak, maka air tidak akan tumpah. Adapun lembah-lembah yang kecil, sungai-sungai yang kecil, selokan-selokan hanya bisa menampung air yang sedikit. Maka ketika air hujan lebatnya turun, maka air-air tersebut akan tumpah, tidak akan bisa menampung air hujan yang begitu derasnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka dengan demikian, hati-hati manusia juga, ada hati manusia yang lapang, ada hati manusia yang sempit. Hati manusia yang lapang
Maka ketika Allah berikan wahyu kepadanya, Allah berikan kepadanya ilmu yang luas, ilmu yang banyak, maka hati-hati yang lapang bisa menerima, bisa menampung ilmu tersebut. Adapun hati-hati yang sempit, maka dia tidak akan bisa menampung ilmu-ilmu yang banyak. Bahkan ilmu tersebut akan tumpah, ilmu tersebut akan hilang, ilmu tersebut bahkan terlupakan. Kenapa? Karena hatinya sempit. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita merasakan sulitnya untuk mempelajari ilmu agama ini. Jika kita merasa sulitnya untuk mempelajari bahasa Arab bagi yang mempelajarinya, maka bisa jadi dikarenakan hati kita yang sempit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat patut bagi kita untuk bersedih. Sangat patut bagi kita untuk bersedih. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita hati-hati yang lapang. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perumpamaan tersebut adalah mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan. Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu, perumpamannya adalah seperti hujan yang deras yang membasahi bumi. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, itulah permisalan wahyu, permisalan petunjuk ilmu yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Maka pertanyaannya, apakah hati kita siap untuk menampung wahyu ilmu yang Allah berikan ataukah tidak? Maka kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati-hati kita yang lapang, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk senantiasa menuntut ilmunya. Ikhwati billah rahimakumullah, fahtamala Sayyidu Zabar Arabia. Ketika musim kering, maka kita akan melihat di lembah-lembah tampak banyak sampah, tampak banyak kotoran. Ketika di musim kemarau, kita akan melihat sungai-sungai kecil penuh dengan sampah. Maka sangat kita membutuhkan air hujan untuk membersihkan, untuk melenyapkan kotoran-kotoran tersebut, sampah-sampah tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia-Nya berupa air hujan yang deras, maka lihatlah wadah yang besar, lembah-lembah yang luas, bisa menampung air yang banyak. Maka dengan kekuatannya yang besar bisa mengangkat kotoran-kotoran dari dasarnya dan membuang kotoran-kotoran tersebut, membawa dengan arusnya tersebut untuk menghilangkan sampah-sampah dari dasarnya. Adapun selokan-selokan kecil, sungai-sungai kecil, maka dia hanya bisa menampung air yang sedikit. Itu pun juga dia tidak akan bisa mengangkat, membersihkan kotoran-kotoran yang berat yang berada di dasarnya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, maka sedikit demi sedikit hatinya pun juga akan menjadi bersih. Perilaku-perilaku yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk pun juga sedikit demi sedikit akan hilang dari dirinya. Semakin dia terus belajar, semakin dia terus belajar, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka tidak akan mungkin orang yang belajar ilmu agama dan terus istiqomah belajar ilmu agama akan menjadi orang yang radikal. Tidak akan mungkin. Orang yang terus belajar ilmu agama, dia akan menjadi seorang teroris. Itu tidak akan mungkin. Kalau seandainya ada, maka ada dua kemungkinan. Kalau seandainya ada, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dikarenakan salahnya ilmu yang dipelajari. Artinya bahwa ilmu yang dipelajari tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, salah dalam mengamalkannya, salah dalam mempraktekkannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, karena wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para hamba-hambanya itu dalam rangka memperbaiki tatanan masyarakat,
wahyu, ilmu yang Allah berikan kepada para hambanya dalam rangka memperbaiki tatanan hambanya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, hakikatnya barang siapa yang mendekati wahyu Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, maka sejatinya dia sedang memperbaiki dirinya, dia sedang memperbaiki lingkungannya, dia sedang memperbaiki masyarakatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwati billah rahimakumullah, dalam teori fisika tadi ini adalah merupakan sunnatullah bahwa air akan senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air akan senantiasa mencari tempat yang lebih rendah, tempat yang landai untuk diairi. Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi, seorang ulama yang hidup di masa kekhilafahan Abbasiyah, mengatakan, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Seorang yang tawadhu dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kama anna al-makan al-munkhafid, sebagaimana tempat yang rendah, tempat yang landai, aksarul baqa'i ma'an, dia akan menampung air yang banyak. Sekali lagi bahwa seorang yang tawadhu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, sebagaimana tempat yang landai akan banyak menampung air. Sehingga ikhwati billah rahimakumullah, salah satu kunci sukses belajar adalah tawadhu. Salah satu kunci sukses belajar adalah menjadi hamba yang tawadhu. Tawadhu terhadap ilmu agama, tawadhu terhadap sesama, tawadhu terhadap perkataan penjelasan para ulama tentang Al-Quran dan Sunnah, tawadhu dalam berproses menuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang tawadhu akan lebih banyak mendapatkan ilmu, sebagaimana tempat yang landai akan banyak dialiri air. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang tawadhu, dia tidak akan menjadi orang yang hina pada pandangan manusia. Justru dia akan menjadi seorang yang terhormat. Dan sebaliknya, seorang yang sombong, bukan malah dia menjadi seorang yang dimuliakan, tidak akan menjadi orang yang terhormat. Justru Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang terhina. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat dirinya. Ikhwati billah rahimakumullah, berikutnya Allah mengajarkan kepada kita adab dalam menuntut ilmu, sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapang-lapanglah kalian, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Yang datang lebih awal, maka diminta untuk bisa mengisi tempat-tempat yang kosong, agar hendaklah jamaah Jumat khususnya, terutama jamaah Jumat, bagi yang melihat tempat-tempat yang kosong di depannya, maka hendaklah dia terlebih dahulu mengisi tempat yang berada di depannya. Karena orang yang berada terdekat dengan khatib, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang semakin jauh dari khatib. Ikhwati fillah rahimakumullah, berlapang-lapanglah
dalam rangka apa? Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa hadir bersama kita. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, wa idza qila anshudu fanshudu, apabila dikatakan kepadamu berdirilah untuk pindah, maka pindahlah. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dia akan bergeser, dia akan pindah. Dia tidak akan merasa gengsi ketika dia diminta untuk pindah, untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan dia tidak akan marah. Maka kemudian di akhir ayat Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Di antara tafsiran ayat ini, ikhwati fillah rahimakumullah, di antara ciri orang yang berilmu adalah mudah mengalah. Mudah mengalah. Orang yang tawadhu berusaha menjadi orang yang terbaik untuk masyarakat, bukan untuk menampakkan siapa dirinya, tapi yang penting memberikan manfaat untuk umat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tawadhu, sehingga dengan itu Allah akan memberikan kepada kita aliran ilmu, dan dengan demikian Allah kemudian akan memberikan kepada kita ilmu yang terus banyak. Allah akan senantiasa memberikan kepada kita hidayah yang terus mengalir darinya, sehingga menjadikan hidup kita kehidupan yang berbarokah. Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna min ibadika rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.